warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang kami hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengadakan simulasi tentang pencegahan perdagangan orang atau yang sering disebut dengan istilah trafficking. Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kali ini kita akan adakan simulasi mengambil subtopik jeratan hutang. Untuk mengawali simulasi pada kesempatan ini, maka kita buka dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Cukup, terima kasih. Selanjutnya terlebih dahulu kami akan mengecek semua perlengkapan untuk simulasi ini dan juga para peserta yang terlibat dalam permainan ini. Untuk perlengkapan, yang pertama bebelan, di mana memuat kotak sanksi, kemudian materi, pesan, kemudian kotak bergambar. Kemudian kartu sanksi yang memuat sanksi yang harus diperagakan oleh pemain. Kemudian kartu materi yang berisi materi yang akan dibahas pada diskusi kali ini. Kemudian kartu pesan yang nanti harus dibacakan oleh pemain. Kemudian yang terakhir kartu bergambar yang nanti kita mohon penjelasan dari Bapak narasumber. Kemudian perlengkapan yang lain, gulungan kertas undian, kemudian kancing baju sebagai penentu langkah. Banyak perlengkapan yang lain, buku catatan yang digunakan untuk menulis mencatat semua yang terjadi selama simulasi ini berlangsung. Yang terakhir buku pedoman yang nanti digunakan sebagai panduan bagi fasilitator dan juga narasumber. Itulah mengenai kelengkapan dan juga kelengkapan peserta. Saya sudah cukup lengkap dan sudah tertata dengan rapi. Untuk selanjutnya kita perkenalkan para peserta dalam simulasi pada kesempatan hari ini. Dimulai dari saya, nama Selamat Yadi. Kemudian samping kanan saya Saudari Sri Purwaningsih berperan sebagai notulis. Kemudian samping kiri saya Bapak Haryono bertugas sebagai narasumber, sedangkan saya sendiri bertugas sebagai fasilitator. Selanjutnya kami perkenalkan para pemain. Pemain 1 Ibu Indrati. Pemain kedua Bapak Tri Budi Nugroho. Pemain ketiga Bapak Heri Beto Sutoro. Kemudian yang terakhir pemain keempat Ibu Sugima. Dan kali ini didukung dan disemangati, dimotivasi dari para penonton yang jumlahnya cukup banyak. Itu tepuk tangan bersama. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai cara bermain. Jadi nanti urut dari pemain nomor 1 mengambil kertas gulungan undian, kemudian mengambil kancing baju sebagai penentu langkah yang nanti digerakkan sesuai nomor yang tertera dalam gulungan kertas undian. Nanti jatuhnya di mana? Kalau jatuhnya di kotak sanksi, nanti pemain harus memperagakan sanksi yang diminta. Nanti bisa dilakukan bersama dengan pemain yang lain atau dengan meminta bantuan pada penonton. Kemudian kalau jatuh di kotak materi, nanti juga harus menanggapi apa yang dibahas dalam materi tersebut. Kemudian kalau jatuh pada kotak pesan, nanti pesan harus dibacakan oleh pemain. Kemudian nanti kalau jatuh pada kotak bergambar, nanti kita mohon penjelasan dari Bapak narasumber. Itu mengenai cara bermain. Selanjutnya kami jelaskan
tugas-tugas pokok dari peserta simulasi. Untuk fasilitator bertugas memandu jalannya simulasi, kemudian penulis untuk menulis atau mencatat segala sesuatu yang terjadi selama simulasi berlangsung. Kemudian Bapak narasumber bertugas untuk memberikan penjelasan, tanggapan, dan kesimpulan atas pokok masalah yang dibahas. Kemudian para pemain nanti dimohon untuk berperan aktif dalam mengikuti diskusi. Dan juga penonton nanti sudah diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam setiap diskusi. Itu mengenai tugas dari para peserta. Bapak Ibu sekalian sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, mari kita tentukan kesepakatan waktu bermain. Kita menggunakan hitungan jam atau 1 kali putaran. 1 kali putaran. Baiklah, kalau 1 kali putaran berarti nanti seluruh pemain mendapat giliran. Oke, kita mulai saja permainan ini. Semangat Bapak Ibu semua. Kita berikan kesempatan pada pemain nomor 1. Kita kotak dulu kertas undiannya. Kita bersama-sama mengecoknya ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Cok, Yang digoyang-goyang. Silakan main nomor 1. Nomor 6, Pak. Ya, silakan dibaca. Dilihat dulu, hitung dulu. Mulai dari kita hitung mulai dari nomor 3. Sama-sama. 3, 4, 5, 6. Peragakan seorang calo yang sedang merayu calon pekerjanya dengan banyak iming-iming dan memburu-buru agar calon pekerja bersedia menerima dengan cepat dan setuju untuk meninggalkan kampung halaman. Ya, silakan diperagakan bersama pemain yang lain atau dari penonton? Dari penonton, Pak. Dari penonton. Yang mana? Monggo Mbak yang pakai kudung hitam bisa membantu saya? Bisa. Silakan berdiri saja. Mbak mau kemana? Ini lagi mau nyari kerja. Pekerjaan untuk dicari, ikut saya mau nggak? Kemana? Kerja di luar negeri, nanti gajinya banyak. Di luar negeri kan jauh. Nanti tinggal ikut saya, nanti potong gaji. Gajinya banyak. Gajinya berapa? Banyak, sekarang saya buktinya udah punya mobil 4, motor saya 10, nggak kepengen. Ya pengen sih, tapi syarat-syaratnya bagaimana? Syaratnya nggak usah pakai syarat, yang penting nanti pakai uang muka. Kalau nggak punya uang, nanti motornya digadai. Ya saya mikir dulu. Nggak usah dipikir, ikut saja, nggak kepingin seperti saya. Beneran gajinya banyak? Banyak, mau ikut saya ya? Ya udah deh, saya ikut. Ya, mari. Terima kasih pada pemain 1 dan penonton yang telah memeragakan sanksi dengan sangat baik. Kita berikan applause. Untuk selanjutnya waktu kami berikan pada Bapak narasumber untuk menjelaskan apa arti dari sanksi yang barusan diperagakan. Baik Bapak dan Ibu-ibu, nanti diperagakan oleh pemain 1. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa seorang calo tentu dalam memberikan harapan atau janji-janji itu terlalu tinggi, muluk, kelihatan enak, tetapi dengan kondisi yang bagi calon pekerja itu belum tentu dapat terlaksana seperti yang dijanjikan. Itu perlu kehati-hatian agar kita tidak terjerumus dalam perdagangan orang. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih pada Bapak narasumber yang telah menjelaskan arti ataupun makna dari sanksi yang telah diperagakan oleh pemain 1 dan juga penonton. Kita berikan applause untuk Bapak. Bapak Ibu sekalian masih semangat untuk bermain? Oke, kita lanjutkan. Sekarang pada giliran pemain nomor 2.
Kita kocok lagi ya Bapak Ibu bersama-sama. Yang goyang-goyang, silakan main dua. Nomor 9. Nomor 9. Ya, kita hitung mulai dari nomor 4. Oh ya, dari nomor 6 saja ya. 6, 7, 8, 9. Di pelosok desa atau kampung banyak berkeliaran calo yang tinggal selama berbulan-bulan sambil menawari pekerjaan, tapi tidak ada yang curiga. Saat terjadi hal yang buruk menimpa pekerja, calo tak bisa dilacak atau dimintai tanggung jawab karena sudah pindah dan tak bisa dihubungi. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan main dua langsung ditanggapi saja. Ya, terima kasih Bapak Fasilitator. Menurut saya, untuk calo ini memang sangat penting sekali karena dengan adanya calo, kita bisa mudah, cepat untuk mencari pekerjaan. Tidak rumit untuk mengurus surat-surat untuk melamar pekerjaan. Kita tinggal bayar berapa, urusan beres, kita nanti tinggal berangkat. Jadi, saya sangat setuju sekali dengan adanya calo. Dan kita harus tetap memberikan suatu pertimbangan dengan calo tersebut karena calo memang sangat membantu kita semua. Terima kasih. Terima kasih pada pemain 2 yang telah memberikan tanggapan. Kemudian waktu saya kasih kepada pemain yang lain untuk memberikan tanggapan. Silakan. Mulai dari pemain 4 dulu, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya tidak setuju dengan pendapat pemain 2. Karena calo itu sangat-sangat merugikan kita. Soalnya biaya yang dikenakan calo itu bisa melebihi dari yang normal. Bisa 2 kali lipatnya. Seandainya kita jalan sendiri mungkin dengan biaya 10.000. Tetapi lewat calo bisa 50.000. Begitu Pak, menurut saya. Terima kasih atas tanggapannya. Masih 2 pemain yang belum memberikan tanggapan. Silakan, siapa dulu? Oh ya, pemain 3 dulu. Oke, terima kasih Bapak Fasilitator. Tentang materi yang dibacakan tadi, ada orang asing berbulan-bulan tinggal. Kita selaku masyarakat harus peduli, bisa menanyakan ataupun suruh lapor ke pihak yang berwajib, pengurus pasuruan, minimal RT, RW ataupun Bapak Dugo, sehingga diketahui identitasnya. Terima kasih. Terima kasih pemain 3 yang telah memberikan tanggapannya. Kesempatan terakhir kami berikan pemain 1 yang belum memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih Bapak Fasilitator. Saya juga tidak setuju dengan pendapat pemain nomor 2. Karena pada saat ini sudah banyak media sosial yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu benar-benar ada lowongan pekerjaan atau tidak. Mari kita pintar-pintar untuk menggunakan media sosial supaya kita tidak terjerumus dengan keberadaan calo. Gitu, terima kasih. Terima kasih pada pemain 1 yang telah memberikan tanggapan. Jadi semua pemain sudah memberikan tanggapannya. Untuk waktu selanjutnya kami berikan kepada para penonton untuk memberikan tanggapan. Silakan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Saya setuju dengan pemain yang kedua. Saya sangat setuju sekali dengan adanya calo. Karena calo sangat membantu sekali. Kita tidak usah susah-susah untuk antri mengurus surat-surat. Yang penting kita punya apa yang di rumah, kita tinggal menyerahkan kepada calo itu dan kita sudah mendapat pekerjaan. Setuju? Tidak.
Terima kasih Ibu yang telah memberikan tanggapannya. Selanjutnya, teman-teman yang lain ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan Bapak. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan pemain yang nomor 1 karena dengan adanya media sosial, apalagi kita menggunakan media sosial itu lebih canggih, itu kita akan lebih tahu. Seandainya kita belum bisa mengoperasikan HP secara Android, kita datang ke dinas tenaga kerja, mungkin di sana akan dilayani dengan baik dan kita tidak akan mungkin keliru karena calo itu belum tentu calo beneran atau ilegal, bisa terjadi. Jadi kita harus pinter-pinter apa yang dikatakan pemain nomor 1 tadi, kita menggunakan Android. Kalau tidak bisa ya kita datang ke dinas tenaga kerja. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan pendapatnya. Kita berikan applause pada para penonton. Baik, terima kasih untuk para pemain dan para penonton yang telah antusias untuk menanggapi materi diskusi yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Semua tanggapan dan jawabannya bagus-bagus. Untuk itu alangkah bagusnya kita mohon penjelasan atau tanggapan dari Bapak narasumber. Silakan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Untuk calo ini memang banyak yang berkeliaran terutama di pelosok-pelosok desa. Nah, untuk itu kita perlu waspada dan setiap ada orang baru, apalagi dengan memberikan iming-iming pekerjaan, kita harus lapor ke pengurus dusun atau ke desa. Artinya bisa ke RT RW, Pak Dukuh. Nanti kalau itu dicek tidak memberikan, tidak ada kejelasan, bisa dilacak sampai ke desa. Di samping itu kita juga harus menanyakan apakah calo tersebut mempunyai surat tugas kedinasan dari perusahaan yang merekrut atau membutuhkan pekerja. Jadi jangan sampai kita hanya diiming-imingi tetapi tidak jelas di mana mau bekerja, kita tidak tahu. Itu kita tetap harus waspada. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan penjelasan. Marilah kita lanjutkan sekarang pada giliran pemain nomor urut 3. Kita kotak ya Bapak Ibu, ngotaknya ganti ya. Bisa jadi apa? Jadi apa pemain nomor 3? Nomor berapa? 10. Nomor 10. Itu mulai dari nomor 7 bersama-sama ya. 7, 8, 9, 10. Silakan dibuka. Gambar. Ya, untuk itu kami mohon Bapak narasumber untuk memberikan penjelasan tentang gambar yang dimaksud. Terima kasih. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, ini ada gambar seorang yang dalam keadaan kebingungan untuk mencari pekerjaan. Nah, oleh keluarga atau tetangga itu diiming-imingi untuk bekerja di luar negeri atau akan disalurkan melalui calo. Nah, artinya seorang yang mencari pekerjaan itu karena ketidaktahuannya, karena kebingungannya, ini bisa dirayu walaupun oleh saudara ataupun kerabatnya sendiri untuk dijerumuskan ke calo. Nah, untuk itu bagi kita yang mencari pekerjaan, terutama anak-anak kita atau saudara-saudara kita, ingat jangan sampai terjerumus ke dalam percaloan tenaga kerja. Karena tentu saja calo ini mencari keuntungan pribadi, bukan keuntungan untuk si pekerja itu sendiri. Mungkin itu dapat diterima. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber yang telah memberikan penjelasan tentang gambar. Untuk itu kita berikan aplaus untuk Bapak narasumber. Selanjutnya pada giliran yang terakhir yaitu pemain yang keempat
kita kotak dulu bersama-sama ya. Tim salah tim jadi apa? Jos! Jadi apa? Silakan komen Pak. Nomor 12. Nomor 12. Kita hitung dari nomor 9 ya. Ye. 9, 10, 11, 12. Silakan. Kita mendapat kotak pesan. Silakan langsung dibaca. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, calon TKI sebelum direkrut harus diberikan informasi tentang 1. Tata cara perekrutan. 2. Dokumen yang diperlukan. 3. Hak dan kewajiban calon TKI atau TKW. 4. Situasi, kondisi, dan risiko di negara tujuan. 5. Tata cara perlindungan bagi TKI. Berhati-hatilah. Semua informasi ini harus Anda dapatkan dari perekrut. Jangan berangkat jika ada kekurangan informasi karena amat berbahaya. Terima kasih pada pemain 4 yang telah membacakan pesan untuk kita semua dan cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Jelas. Tapi alangkah lebih jelasnya kita mohon dari Bapak narasumber. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari, untuk pesan yang disampaikan oleh pemain 4 tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai tata cara dan perekrutan tenaga kerja, itu sangat diperlukan dokumen-dokumen yang mendukung agar kita di dalam bekerja itu tetap legal, artinya tidak ada masalah, baik itu di luar negeri maupun di negeri sendiri. Tapi kalau kita bekerja itu sesuai dengan aturan, dengan undang-undang yang ada, itu akan memberikan kenyamanan. Untuk itu saya menambahkan saja di sini, kalau kita mencari kerja itu ya monggo disesuaikan dengan situasi kondisi kita masing-masing. Jangan sampai kita dari sekolahan yang berbeda, misalnya cari teknik kok mencarinya pekerjaan di tempat yang lain, sosial misalnya, itu kadang-kadang menjadi tidak nyaman dalam kita melaksanakan tugas. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan penjelasan yang menjadikan kita semakin lebih jelas lagi ya mengenai pesan yang disampaikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, permainan sudah berakhir karena semua sudah mendapat giliran dari 4 pemain. Untuk itu kita akan merencanakan aksi apa yang akan kita lakukan. Kita sudah mengetahui apa itu trafficking, kita sudah tahu apa penyebabnya dan bahayanya apa. Untuk itu kita berkewajiban untuk mencegah terjadinya trafficking. Itu aksi apa yang akan kita lakukan, kita berikan kepada para pemain untuk memberikan masukan. Silakan mulai dari pemain nomor 1, silakan. Terima kasih. Tolak calo dan perdagangan orang. Terima kasih. Ya. Dilanjutkan pemain nomor 2. Ya, terima kasih. Untuk mencari pekerjaan kita harus lebih teliti, lebih cerdas. Kita harus melalui tempat-tempat atau prosedur yang baik dan benar sehingga kita tidak tertipu di kemudian hari. Berantas calo, setuju? Setuju. Terima kasih pada pemain 2 yang telah menyampaikan rencana aksinya. Kemudian tinggal 2, pemain 3 dan 4. Siapa dulu? Ya, pemain 3 dulu. Terima kasih untuk rencana aksi untuk meminimalisir kejadian-kejadian tentang perdagangan orang dari lewat calo. Kita harus pasang plakat di lingkungan, tamu wajib lapor, itu meminimalisir supaya kita tahu identitas orang-orang yang ada di sekitar itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukan mengenai aksi yang akan
akan kita laksanakan. Yang terakhir kepada pemain 4, silakan. Kita tetap waspada dan mematuhi peraturan yang ada di masyarakat. Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah mendapatkan 4 rencana aksi yang akan dilaksanakan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita dukung untuk melaksanakan rencana aksi ini, karena kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kalau dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah, warga masyarakat, dan juga tokoh agama. Siap Bapak Ibu? Siap! Kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu dan saudara dari sekalian, untuk selanjutnya kita rencanakan kegiatan simulasi akan datang, karena masih ada beberapa topik yang perlu kita adakan, yaitu topik tentang gaya trafficking dan kemudian tentang migrasi ilegal. Itu kapan kita akan adakan simulasi lagi? Kapan? Tempatnya di tempat Kak Dugo ya? Ya. Jamnya jam 19. Ya. Silakan ditulis. Untuk selanjutnya kita sudah sampai pada penghujung acara. Kita dengarkan dari Pak membacakan hasil dari jalannya simulasi pada kali ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saya akan membacakan hasil simulasi pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 25 Juli 2022 di rumah Pak Duko. Fasilitator Bapak Slamet Riyadi, Matulis Ipolanise, narasumber Bapak Haryono, pemain 1 Jati, pemain 2 Bapak Dino, pemain 3 Bapak Sutola, pemain 4 waktu yang dipilih untuk permainan kali ini adalah 1 kali putaran. Setelah itu fasilitator membuka simulasi dengan berdoa, menjelaskan kelengkapan dan menjelaskan langkah-langkah simulasi dan tujuan dari simulasi. Fasilitator juga memperkenalkan para pemain. Fasilitator memimpin untuk memulai simulasi. Hasil simulasi yaitu pemain 1 materi nomor 6. Jawaban dari pemain 1 adalah meragakan calo agar memberi iming-iming kepada calon pekerja dengan merayu untuk pergi ke luar negeri dengan gaji banyak dan memberi iming-iming pekerjaan yang enak. Setelah itu untuk pemain kedua materi nomor 9, yaitu menyetujui dengan adanya calo agar mempermudah dalam mencari pekerjaan. Sedangkan pemain keempat menanggapi bahwa tidak setuju karena merugikan dari segi materi. Pemain ketiga juga menanggapi bahwa selaku masyarakat kita harus peduli jika ada orang baru atau orang asing agar melapor kepada pengurus desa setempat. Setelah itu pemain 1 juga menanggapi tidak setuju karena kita harus pintar dalam menggunakan media sosial. Penonton pertama menanggapi setuju dengan adanya calo karena calo sangat membantu. Penonton kedua menanggapi setuju dengan tanggapan pemain 1 bila tidak bisa menggunakan medsos bisa meminta tolong ke Dinas Tenaga Kerja. Pemain 3 setuju dengan pemain 3 untuk segera lapor kepada Pak Dukuh atau RT jika ada orang baru. Jawaban dari narasumber adalah jika kita harus waspada kepada orang baru agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan harus waspada. Setelah itu permainan ketiga yaitu pemain 3 mendapatkan materi nomor 10 berisikan gambar. Seorang pencari pekerja bisa dirayu oleh calo karena tidak tahu mengenai perekrutan.
karena calo itu bisa datang dari keluarga sendiri. Pemain keempat mendapatkan materi nomor 12. Pesan yaitu calon TKI harus diberitahu mengenai hak, cara, situasi, kondisi, dan perlindungan, serta berhati-hati mengenai semua informasi yang harus disampaikan kepada oleh perekrut pekerja. Jawaban dari narasumber adalah mengenai tata cara perekrutan TKI harus memiliki dokumen lengkap agar tidak terjadi masalah. Sebaiknya mencari pekerjaan sesuai dengan keadaan dan kondisi di tempat pekerjaan. Untuk selanjutnya adalah rencana aksi. Rencana aksi yang pertama adalah tolak calo dan perdagangan orang. Kedua, mencari pekerjaan melalui jalur yang benar. Yang ketiga, mengurangi orang asing datang membuat peraturan tamu wajib lapor. Yang keempat, mewaspadai dan menaati peraturan yang ada. Untuk rencana selanjutnya mengenai subtema selanjutnya yaitu akan dilaksanakan pada minggu depan pukul 7 di rumah Bapak Dukuh. Terima kasih untuk hasil dari simulasi hari ini. Iya. Terima kasih pada Nobulis yang telah menyampaikan proses simulasi dari awal hingga akhir. Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk itu simulasi sudah berakhir. Kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan sampai ketemu lagi minggu depan dalam subtopik yang lain. Doa kita mulai. Cukup, terima kasih.